Tank-tank Israel dilaporkan kembali menyerbu ke bagian utara jalur Gaza yang mereka tinggalkan pekan lalu, Selasa 15 Januari 2024. Penuturan pendudukan menyebut kalau kembalinya tentara pendudukan Israel atau IDF ke Gaza Utara memicu kembali pertempuran paling sengit sejak tahun baru. Pertempuran di Gaza Utara sempat mereda ketika Israel mengumumkan akan mengurangi operasinya di sana, lapor Reuters. Laporan deskriptif menggambarkan pertempuran dihiasi ledakan besar yang terlihat di wilayah utara Gaza dari seberang perbatasan dengan Israel. Deru tembakan hebat terdengar melintasi perbatasan sepanjang malam. Israel mengatakan pasukannya telah membunuh puluhan pejuang Hamas semalam dalam bentrokan di Beit Lahia di tepi utara jalur Gaza. Korea Utara atau Korut dilaporkan memasok senjata kepada kelompok Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Tak hanya itu, Korut juga dikabarkan melatih anggota Hamas hingga Houthi. Melansir dari The Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku menemukan banyak senjata buatan Korut di jalur Gaza di tengah perang Hamas-Israel. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2023, Duta Besar Israel untuk Korea Selatan, Aki Fatur, mengungkapkan keprihatinannya atas penggunaan senjata Korut oleh Hamas untuk melawan Israel. Dia selanjutnya bersumpah akan menghancurkan senjata buatan Korut yang ada di Gaza. Sehari berselang, seorang pejabat senior di militer Korsel mengklaim Hamas punya hubungan dengan militer Korut. Hamas diyakini punya kaitan secara langsung atau tidak langsung dengan militer Korut dalam berbagai bidang, misalnya perdagangan senjata, panduan taktis, dan pelatihan, kata pejabat itu. Akan tetapi hal itu dibantah oleh kantor berita pemerintah Korut KCNA. KCNA menyebut kabar hubungan antara Korut dan Hamas itu sekedar rumor palsu yang tidak berdasar. Korut juga punya sejarah kerjasama dengan kelompok Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Pada tahun 1980-an, personel Hizbullah tiba di Korut untuk mendapat pelatihan militer. Pada tahun 2000-an, para pelatih dari Korut datang ke Lebanon untuk melatih Hizbullah membangun bunker bawah tanah. Terowongan Hizbullah yang berada di perbatasan Israel-Lebanon disebut dibangun dengan bantuan Korut. Tidak hanya itu, Korut diduga mengirimkan roket Grad dan Katyusha kepada Hizbullah. Korut juga membantu Iran membuat beberapa jenis roket yang kemudian dikirimkan kepada Hizbullah. Menurut intelijen Korut, pada bulan Juli 2015, Houthi menembakkan 20 rudal SCUD buatan Korut ke Arab Saudi. Houthi diduga merampas rudal itu di medan tempur. Rudal itu awalnya dibeli oleh Angkatan Bersenjata Yaman dari Korut tahun 2002. Brigade Al-Qassam menghancurkan tank-tank pasukan IDF di wilayah Maghazi. Al-Qassam meledakkan setidaknya 6 tank Israel di kamp pengungsi Maghazi tersebut. Wilayah Al-Maghazi berada di Gaza Tengah dan saat ini menjadi medan pertempuran sengit antara pasukan IDF dan juga Hamas. Brigade Al-Qassam juga menghancurkan seluruh bulldozer Zionis di Al-Maghazi dengan perangkat anti-tank mereka. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava hingga bulldozer militer D9 dengan peluru Al-Yasin 105 di daerah Al-Batan Al-Samen di selatan kota Han Yunis. Pejuang Palestina ini juga menargetkan pasukan infanteri Zionis dengan peluru anti-personil dan terlibat pertempuran menggunakan senapan mesin di daerah. Serangan Brigade Al-Qassam juga dilakukan dari wilayah Lebanon. Brigade Al-Qassam mengklaim telah membom barak militer
militer Liam di Jalil Barat di wilayah utara Palestina yang diduduki dengan rentetan roket sebanyak 20 roket yang diluncurkan dari Lebanon Selatan. Secara bersamaan, Brigade Al-Quds juga menyerang gerombolan tentara Israel di barat daya Gaza dengan rentetan roket. Mereka juga mengklaim mengambil kendali atas drone Zionis selama misi pengintaian di timur Gaza. Pejuang Brigade Al-Quds ini menargetkan markas komando musuh Zionis dengan peluru kendali Mailuketah di sekitar Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi di selatan Han Yunis. بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الله أكبر. روح Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.